Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wilujeng Salam. enjing, wilujeng enjing, ibu-ibu kader sadayana, kumaha daramang? Alhamdulillah Alhamdulillah, damang. sawang sulna. Alhamdulillah, ibu-ibu, iya abi sarang Teh Dini di Cici. Puskesmas Taraju, tina program Puskesmas Juara dan Terpadu. Tepangkeun abi nami abi Siti Nurharisah, dina dinten ieu bade aya pelatihan kader terkait kanggo pengelompokan kelompok rentan. Mohon mangga Nah, Neng. mohon ibu-ibu. Nah, pahinten ibu-ibu sadayana kantos ngadangu kanggo pendataan pengelompokan kelompok rentan atanapi teu acan kumaha ibu-ibu? Kaca Neng. Teu acan. Mohon panginten kanggo materina ieu bade dijelaskeun ku Teh Dini. Mangga ka Teh Dini dihaturanan waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu kader, mudah-mudahan sehat sedayananya. Amin. Pada pelaksanaan kasus COVID-19, kita kader, khususnya kader di lapangan harus mengenal tanda gejala COVID-19. Nah, kata terangnya ibu-ibu kader tina pembahasan anu sebelumnya. Nah, ayeuna urang ngabahas tentang mengenali kelompok rentan. Pada beberapa kasus orang COVID-19 cenderung dapat menimbulkan gejala seperti komplikasi penyakit yang lebih berat. Yang dimaksud dengan kelompok rentan itu ada lansia lebih dari 60 tahun. Karena kenapa lansia bisa terkena COVID? Karena sistem imunnya sebagai pelindung tubuh pada lansia tidak bekerja secara maksimal, layaknya seperti anak muda ya Ibu. Nah itu berarti satu, kelompok rentan teh, yang termasuk kelompok rentan teh itu adalah lansia, lebih dari 60 tahun. Yang kedua, orang dengan penyakit kronis, seperti penderita diabetes, infeksi, pernapasan akut, asma, penyakit jantung, hipertensi, dan sebagainya. Terus, apabila warga yang mengenali kelompok, mengenali tanda di dalam rumah ada warga yang seperti itu, maka kita harus tahu ya, dengan ada juga warga dengan gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak napas, perlu diidentifikasi. Nah, nanti ibu-ibu di lapangan mengecek atau mencatat, tugas ibu kader itu mencatat di dalam sebuah rumah, nanti kan ada beberapa orang anggota keluarga. Nah, di situ kita akan mendata mana yang usia 60, mana yang di situ ada balita, di situ ada ibu hamil, di situ ada yang mempunyai riwayat penyakit seperti hipertensi, jantung. Nah, di situ kita mendata gitu. Jadi tahu mana sasaran kelompok rentan, mana yang mudah terinfeksi virus COVID, dan mana yang tidak mudah terinfeksi. Nanti kalau terdapat gejala COVID di suatu keluarga tersebut, maka kita akan memilah-milahnya. Atau ini yang lansia mah nggak usah di rumah gitu, dipindahkan. Atau ada balita, si ibunya terkena COVID, si balitanya dipindahkan dulu atau ibunya diisolasi. Tuh. Nah, nanti petugas itu atau kader itu data ya ke rumah-rumah. Nanti ada bekerja sama dengan RW atau Satgas COVID. Kan sudah terbentuk ya Ibu-Ibu Satgas COVID-nya? Mohon Bu. Udah. Bagaimana cara pendataan kelompok rentan itu?
petugas mencari pencarian data warga, lansia, dan penyakit kronis dan warga yang sedang mengalami gejala COVID. Yang kedua, petugas juga menyebarkan informasi melalui kanal komunikasi warga atau grup WA. Ibu-ibu, HP-na atas Android acan? Alhamdulillah atos. Oh, atas adanya Atosnya, jangan baru, mungkin Bu. di dalam sebuah RW kita membuat suatu grup Ibu Kader, Bu RT, Bu RW, dan warga, minimal perwakilan kepala keluarga. Jadi kita tahu, kita laporkan kalau ada satu keluarga yang mengalami atau ada tanda kasus COVID gitu, nanti bisa di grup WA itu bisa diakses gitu. Yang ketiga, jika sudah mendapatkan data, petugas melakukan konfirmasi data dengan kelompok rentan. Ya bisa melalui chat atau membuat daftar warga kelompok rentan. Yaitu tadi, kalau sudah ada datanya, jadi kita tinggal mencek-listnya mana yang termasuk kelompok rentan. Kadar mengisi forum kelompok rentan dengan format dan media yang ditentukan Puskesmas atau Dinkes secara umum. Data yang dilaporkan berupa identitas, nomor induk, alamat, udah segitu. Yang terakhir adalah kadar menginformasikan kepada Puskesmas jika kadar telah selesai mengirim form ke kelompok rentan. Jadi nanti kalau ibu-ibu sudah mendata mana yang termasuk kelompok rentan, maka ibu kadar semua harus menyelesaikan ke Puskesmas. Nah, seperti itu Ibu. Mangga silakan, ada yang mau ditanyakan? Paham nggak? Ya, Bu. Kalau untuk nanti formulirnya berarti kita dikasih dari Puskesmas ya, Bu? Iya, nanti kita sediakan formulirnya untuk memudahkan pendataan ibu-ibu ke lapangan. Nah, nanti dialokasikan sesuai jumlah minimal sejumlah kakak di per RW tersebut, di per RT nanti disediakan. Contohnya gini, Ibu Kadar Fitri ya, Teh Nur Fitri, membawahi ada satu RW 4 RT, jumlah kakaknya 200 lebih. Nanti kita sediakan 200 gitu. Jadi minimal satu kakak itu terdapat satu formulir dan diisi gitu biar kita tahu di situ ada kelompok rentannya atau tidak gitu. Pastikan paham, ibu-ibu kadar semua kan tinggal di situ, pasti mengenal warganya di situ, jadi tahu keluarga itu mana yang termasuk kelompok rentan atau tidak. Ya. Ya. Kalau nanti untuk datanya berarti kita store lagi ke Puskesmas ya, Bu? Iya, nanti kalau sudah selesai, Ibu menginformasikan kepada Puskesmas semua data-data yang telah Ibu data gitu di lapangan. Jadi kita nanti akan merekapnya. Di dusun itu ada berapa lansia gitu. Jadi kita nanti tahu gitu. Seperti itu, Bu. Jadi yang kita data itu, Bu, kelompok rentan itu tadi kayak lansia ya, yang di atas 60 tahun, kemudian yang mempunyai penyakit komplikasi, kemudian bayi, balita, dan ibu hamil ya? Balita, iya. Benar, Bu, benar. Kita tanyakan data dirinya seperti itu, Bu, atau bagaimana kalau misalnya kita menemukan kelompok rentan? Itu ditanyakan nama identitas, ya nama, umurnya berapa, tanggal lahir, usianya berapa gitu. Nomor induk kependudukan, NIK dan alamat. Biasanya seperti itu. Secara umum dilaporkan identitas semua, nama, tanggal lahir, terus nomor induk kependudukan atau NIK dan alamat. Sekaligus kita tanyakan gejalanya ya, Bu, atau gimana? Iya. Di situ ada yang kelompok rentan termasuk 60 tahun berarti udah gitu. Kalau balita kan di situ nanti ada keterangannya balita atau sedang hamil, nanti ada keterangannya. Oh, baik, Bu. Tinggal di checklist aja. Siap. Ya, terima kasih Bu informasinya. Terima kasih banyak. Ya, jelas ya Bu ya. Iya Bu. Jelas. Saya perkarasan deui ibu-ibu.
Iya Bu, atur nuhun. Atas sadayana kahartos kami Bu, aya nu teu panginten kahartos. kangge jangka waktu sama ditotoskeun ku puskesmas atanapi saberesna. Lebih Ya, baik ditentukan saja Bu, kalau ditunggu selesainya mah nanti kita akan kedodoran gitu ya. Iya, lama ya. Mendingan mulai biasanya pendataan ini dikasih waktu 1 bulan atau 2 minggu lah, cepat beres soalnya kan Iya. ibu-ibu ada beberapa temannya lagi ya. Kadar itu Ya, tidak cuma 1 orang, ada 5 orang jadi bisa biasanya. dibagi-bagi Nah, di ya, situ Bu. kita dibagi-bagi tugasnya. Bu Fitri, contohnya Bu Fitri ke RT 1, Ibu Erni ke RT 2 gitu Bu. Biar cepat Iya. selesai. Jadi kita nanti kalau ada kasus COVID di daerah tersebut kita bisa melacaknya. Ya, ya. Terima kasih Bu informasinya. Ya, Ibu. Ya, hatur nuhun ya ka ibu-ibu sadaya anu tos naroskeun ke bilih aya nu teu kahartos tiasa naros ka Teh Dini atanapi ka abi oge tiasa kanggo evaluasi panginten apa bade naros heula ibu-ibu tadi teh naon wae anu disebatkeun ka kelompok rentan teh aya nu bade ngajawab. gimana Teh? Kumaha Bu? Kanggo ibu-ibu kader, kanggo evaluasi tadi nutus disampaikan ku Teh Dini, anu kalebetkeun kelompok rentan teh, naon wae nya Teh? Aya anu bade ngajawab ibu-ibu kader? Lansia di atas 60 tahun Iya. yang punya penyakit kronis, ibu hamil, dan balita. Mohon laras teh nuhun hatur nuhun kasadayana ibu-ibu Iya, kader betul. karena waktosna panginten sakit wae ti abdi sareng ti Teh Dini. Mudah-mudahan sadayana aya dina kesehatan teras programna berjalan secara lancar ya Teh. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semua ditanya tadi nih.